Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah yang ke-25, kila al-mukirru bit-taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabuli. Dikatakan orang yang mengakui akan kelemahan dirinya untuk taat selama-lamanya adalah terpuji, sedangkan mengakui kelemahan dalam taat adalah tanda diterimanya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makalah ini mengajarkan adab seorang hamba setelah beramal. Ketahuilah bahwa manusia tidak pernah akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, walaupun kita akan berusaha sesempurna mungkin. Walaupun saat salat kita beribadah, puasa, sedekah atau berdakwah, pasti masih ada kekurangannya. Salat kadang kurang khusyuknya, sedekah masih bercampur rasa ingin dipuji,
Membaca Al-Quran terkadang hati lalai, berdakwah terkadang masih disisipi rasa bangga dan hanya pada waktu-waktu senggang saja. Orang yang memahami hal ini akan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku sudah berusaha, tetapi aku yakin ibadahku masih jauh dari sempurna, maka terimalah amal kecilku ini." Sikap seperti inilah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang merasa salatku sudah sangat bagus, aku sudah banyak amalnya, aku lebih taat daripada orang lain, maka ia sedang terancam penyakit ujub. Ia sedang terancam penyakit membanggakan terhadap amalnya sendiri yang bisa menghapus pahala amalnya itu. Mengapa mengakui kekurangan menjadi tanda amal diterima? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal seseorang, Allah juga memberikan taufik untuk tetap rendah hati. Orang yang amalnya diterima justru semakin takut amalnya tidak diterima, sebagaimana firman Allah, mereka memberikan apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Robbi mereka. Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Meskipun beliau adalah manusia terbaik setelah para nabi, sering berkata dengan penuh kerendahan hati, beliau tidak pernah merasa sudah banyak beramal. Bahkan beliau selalu takut kalau amalnya itu tidak diterima. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, seandainya ada suara dari langit mengatakan bahwa seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang, aku khawatir yang satu itu adalah aku. Padahal Umar bin Khattab telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun rasa takutnya itu membuat beliau semakin ikhlas dan semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hikmah yang dapat diambil, jangan pernah merasa puas dengan amal sendiri. Setelah beramal, perbanyaklah istighfar dan doa agar amal diterima. Semakin tinggi ilmu dan amal seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Takut amalnya tidak diterima adalah ciri orang yang ikhlas, bukan tanda putus asa. Makalah ini mengajarkan bahwa musuh terbesar setelah beramal bukanlah kekurangannya amal itu sendiri, tetapi merasa amal kita belum cukup. Orang yang diterima atau dicintai Allah Subhanahu wa taala bukan yang merasa paling soleh, melainkan yang selalu berkata, "Ya Allah, ya Rabbiku, ibadahku masih penuh kekurangan, ampunilah aku dan terimalah amal kecilku." Karena itu para ulama mengatakan, amal yang kecil tetapi disertai dengan ikhlas dan rendah hati lebih baik daripada amal yang banyak tetapi melahirkan kesombongan. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita dalam agama ini ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.